Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azrul Janur Santosa dari kelas 3E. Di sini saya akan mempresentasikan yang judul saya ambil, yaitu hubungan UU ITE dan UU Hak Cipta dalam perlindungan karya digital di Indonesia. Yang pertama ada ruang lingkup UU Hak Cipta, UU nomor 28 tahun 2014. Undang-Undang Hak Cipta UU nomor 28 tahun 2014 merupakan fondasi hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Hak ini timbul secara otomatis saat sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu pendaftaran resmi. Pertama, melindungi karya sastra, seni, musik, film, perangkat lunak, dan karya digital lainnya. Yang kedua, perlindungan meliputi hak moral dan hak ekonomi selama hidup pencipta ditambah 70 tahun. Yang ketiga, pengelolaan hak cipta dapat dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif atau LMK untuk efisiensi. Selanjutnya ada ruang lingkup UU ITE, UU nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya. Yang pertama ada regulasi informasi elektronik, mengatur informasi dan transaksi elektronik termasuk penyebaran karya digital untuk menciptakan ruang cyber yang aman dan tertib. Larangan konten ilegal secara tegas melarang penyebaran konten ilegal seperti pembajakan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak cipta melalui media elektronik. Yang ketiga ada perlindungan preventif. Pasal 1 angka 1 UU ITE menekankan perlindungan preventif terhadap karya digital, mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Yang terakhir adalah sanksi tegas, menyediakan sanksi pidana dan denda yang berat bagi pelanggar atau pasal 48 UU ITE untuk memberikan efek jera. Untuk selanjutnya, sinergi UU ITE dan UU Hak Cipta dalam perlindungan karya digital. UU Hak Cipta menetapkan hak eksklusif dan jangka waktu perlindungan, sementara Undang-Undang ITE mengatasi aspek teknis dan sanksi atas pelanggaran di ranah digital. Keduanya saling melengkapi. Teknologi pengaman seperti Digital Rights Management atau DRM menjadi alat penting untuk mencegah pembajakan, didukung oleh UU ITE. UU ITE mendorong edukasi dan mediasi sebagai upaya preventif sejalan dengan tujuan perlindungan hak cipta. Selanjutnya ada mekanisme pendaftaran HKI dan hak cipta di Indonesia. Yang pertama ada pendaftaran deklaratif. Pendaftaran hak cipta bersifat deklaratif, artinya hak sudah ada sejak karya diciptakan, namun pendaftaran memperkuat bukti hukum dan mempermudah penegakan. Yang kedua ada peran DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI adalah lembaga resmi yang mengelola proses pendaftaran HKI di Indonesia. Yang ketiga ada penegakan hukum. Pendaftaran HKI sangat membantu dalam proses penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, memberikan dasar yang kuat bagi pemilik hak. Untuk contoh perlindungan, pendaftaran software atau karya digital lainnya sangat penting untuk melindungi nilai komersial dan hak eksklusif pencipta. Selanjutnya ada perlindungan hukum karya digital di era teknologi informasi. Di era digital, karya rentan terhadap pembajakan dan penyebaran tanpa izin. UU ITE hadir untuk melarang penyebaran ilegal dengan sanksi pidana, sementara UU Hak Cipta menjaga ekonomi pencipta. Penggunaan teknologi seperti Digital Rights Management atau DRM dan pembatasan fitur forward di aplikasi pesan adalah contoh konkret bagaimana hukum dan teknologi bersinergi. Untuk contoh kasus nyata di Indonesia adalah pembajakan software dan konten digital. Kasus pembajakan software yang melibatkan perusahaan startup teknologi seringkali berakhir di meja hijau. Pelanggaran ini ditindak melalui pasal 113 UU Hak Cipta dan pasal 48 UU ITE. Penegakan hukum yang tegas ini telah meningkatkan kesadaran pelaku usaha teknologi tentang pentingnya menghargai hak cipta.
DJKI dan Kepolisian Cyber berperan aktif dalam menindak pelanggaran ini. Untuk studi kasusnya, penyebaran konten digital tanpa izin di media sosial. Yang pertama, pelanggaran konten, penyebaran e-book dan video tanpa izin di platform media sosial atau aplikasi pesan instan menjadi isu umum. Yang kedua ada pengaduan hukum. Pengaduan melalui UU ITE dan UU Hak Cipta seringkali berujung pada pemblokiran konten ilegal tersebut. Yang ketiga, langkah preventif. Penggunaan DRM dan fitur pembatasan forwarding pada aplikasi seperti WhatsApp menjadi solusi teknis yang efektif. Yang keempat, edukasi masyarakat. Pentingnya edukasi tentang penghormatan hak cipta digital untuk menumbuhkan kesadaran kolektif. Selanjutnya ada tantangan dan peluang perlindungan hak cipta digital di Indonesia. Untuk tantangannya, yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Yang kedua, pelanggaran lintas negara yang sulit dijangkau. Yang ketiga, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat luas. Dan untuk peluangnya, yang pertama ada penguatan regulasi dan harmonisasi hukum. Yang kedua ada kolaborasi antar lembaga pemerintah dan swasta. Yang ketiga ada inovasi teknologi pengaman yang terus berkembang. Yang keempat, peran aktif pencipta dalam pendaftaran HKI. Untuk kesimpulannya, UU ITE dan UU Hak Cipta bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan inovatif. Pendaftaran HKI dan penegakan hukum yang tegas seperti yang terlihat dalam kasus nyata membuktikan efektivitas sistem ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.